Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridiar Simrajis dengan kelas PI 02 dan dari NIM 2020901068, yang mana sekarang saya akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Kemampuan dan Intelijensi. Lanjut. Kemampuan dasar manusia. Setiap individu adalah hasil dari dua keturunan atau dua faktor utama, yaitu hereditas dan lingkungan. Kedua faktor ini sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Lanjutnya yaitu kemampuan dasar manusia ini menurut Benjamin S. Bloom terbagi menjadi 3 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, ranah psikomotorik. Apa sih ranah kognitif itu? Ranah kognitif itu yaitu merupakan kemampuan mengingat sampai pada kemampuan untuk memecahkan masalah. Yang kedua yaitu ranah afektif. Ranah afektif yaitu ranah yang berorientasi pada kesadaran atau sikap. Yang terakhir yaitu ranah psikomotorik, yang mana kemampuan yang menyangkut kegiatan fisik yang menekankan pada gerakan dan tubuh. Lanjut, faktor-faktor dari kemampuan dasar manusia meliputi hereditas yang bekerja dengan melalui sel-sel benih. Lanjut, setiap jenis ini menghasilkan jenisnya sendiri. Yang terakhir yaitu sel benih atau germ cell yang mengandung banyak determinan yang berkomunikasi dengan cara yang beraneka ragam untuk menghasilkan perbedaan-perbedaan individual. Dalam meningkatkan kemampuan manusia, yaitu terdapat 7 bagian utama tingkah laku yang penting dan harus diketahui untuk kepentingan proses belajar mengajar sebagai berikut, yaitu motivasi, perhatian, ingatan, fantasi, berpikir, perasaan, dan bakat. Selanjutnya yaitu intelijensi. Apa sih intelijensi itu? Intelijensi itu secara etimologis berasal dari bahasa Inggris, yaitu intelligence, dan dari bahasa Latin yaitu intellectus dan intelligentsia. Intelijensi itu berasal dari kata intelligence yang berarti menghubungkan atau menyatukan satu sama lain. Di dalam intelijensi ini terdapat teori-teori. Yang pertama yaitu dari teori Charles E. Spearman yang mengungkapkan definisi intelijensi yang ditujukan dalam teorinya mengenai kemampuan mental yang populer, yaitu teori dua faktor atau two factor theory. Spearman ini menjelaskan dari analisis korelasi yang dilakukan terhadap seperangkat tes yang memiliki tujuan dan fungsi ukur yang berbeda, yang hasilnya terdapat inkorelasi positif di antara berbagai tes tersebut. Interkorelasi positif itu terjadi karena masing-masing tes memang mengukur suatu faktor umum yang sama, atau biasa disebut faktor G. Berbeda dengan korelasi-korelasi yang tidak sempurna yang disebabkan oleh komponen tertentu yang spesifik bagi tes masing-masing. Faktor yang spesifik dan hanya diungkapkan oleh tes tertentu itu disebut dengan faktor S. Lanjut ada Kettlehorn-Carroll yang menggabungkan berbagai penelitian analisis faktor mengenai intelijensi yang ditemukan selama kurang lebih 100 tahun. Di teori Kettle ini mengklasifikasikan intelijensi sebagai berikut: cognitive processing speed, auditory processing, visual spatial abilities, fluid intelligence, crystallized intelligence, domain specific knowledge. Yang terakhir itu broad retrieval atau memory. Selanjutnya yaitu dari Louis Leon Thurston yang mengembangkan prosedur analisis faktor yang dapat digunakan untuk mencari matriks korelasi dari faktor-faktor kelompok. Thurston juga mengindikasikan terdapat 7 faktor kemampuan mental dasar, diantaranya pemahaman verbal atau verbal comprehension, lalu kelancaran kata atau word fluency, angka atau number, ruang atau space, memori asosiatif atau associative memory, lanjut kecepatan perseptual atau perceptual speed, yang terakhir itu penalaran induktif atau inductive reasoning.
Yang terakhir itu ada J. Paul Guilford. Nah, dia nih menemukan bahwa sebagian dari faktor baru ini memiliki kesamaan dengan jenis proses mental yang terlibat, jenis informasi yang ditampilkan, bentuk soal atau dari informasi tersebut. Dengan kesamaan ini, Guilford meyakini bahwa terdapat faktor-faktor yang sebaiknya dikelompokkan ke dalam dimensi-dimensi tertentu. Nah, adapun dimensi-dimensi menurut J. Paul Guilford yaitu dimensi operasi. Apa sih dimensi operasi itu? Nah, dimensi operasi ini mengklasifikasikan ke dalam 6 item, yaitu kognisi, yang mana menemukan, mengetahui atau memahami, ingatan atau memori, yang memasukkan soal informasi ke dalam ingatan seperti urutan angka. Produksi divergen atau divergent production, yang mendapatkan kembali dari ingatan tentang soal dari kelas spesifik. Yang keempat itu produksi konvergen, yang mendapatkan kembali dari ingatan suatu soal yang benar. Yang terakhir yaitu evaluasi atau menentukan seberapa baik soal tertentu dari informasi yang memenuhi persyaratan. Yang kedua itu ada dimensi isi. Dimensi ini terdiri dari 5 item, yaitu visual, auditory, simbolis, semantik, dan perilaku atau behavioral. Lalu terdapat dimensi produk yang terdiri dari 6, yaitu unit, kelas, relasi, sistem, transformasi, dan implikasi. Selanjutnya ada teori dari Howard Gardner yang mengajukan teori multiple intelligence yang didasari pada hubungan antara otak dan perilaku, yang mengatakan bahwa sebenarnya terdapat beberapa intelijensi yang terpisah antara satu dan lainnya. Meskipun dia mengakui bahwa sifat dasar batasan dan jumlah pasti dari intelijensi belum dapat dibuktikan kepastiannya. Yang terakhir yaitu ada dari Sternberg yang mengenalkan teori yang bernama triarkic, karena terdiri dari 3 aspek intelijensi, yaitu componental intelligence, experience intelligence, dan contextual intelligence, yang masing-masing dari ketiga jenis ini memiliki 2 komponen. Apa sih intelijensi komponensial itu? Nah, intelijensi komponensial itu atau analisis merupakan metakomponen atau proses eksekutif, misalnya perencanaan. Komponen kerja, misalnya penalaran silogisme. Komponen penambahan pengetahuan, misalnya kemampuan menambahkan kosakata. Kedua yaitu intelijensi eksperensial atau kreatif, yang mana kemampuan ini berhadapan dengan hal-hal baru. Kemampuan mengotomatisasikan pengolahan informasi. Nah, yang ketiga itu terdapat intelijensi kontekstual atau praktis. Nah, ini kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan dunia nyata dan menyeleksi lingkungan yang sesuai untuk membentuk suatu lingkungan atau shaping. Nah, baik, terima kasih. Mohon maaf, selesai sudah presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.